Bagian 23, Ikhlas. Aku tersipu. Pasti sekarang wajahku tengah memerah menahan malu. Ketahuan telah menatap wajah tampannya. Pasti kangen sama aku, ucapnya menggoda. Dia pasti sengaja membuatku salah tingkah. Kamu lelah? Sengaja kualihkan pembicaraan. Beban berat yang tengah menghuni pikiranku saat ini mulai tak sabar untuk kuutarakan. Ia tak menjawab pertanyaanku, malah menatapku sendu. Tatapan yang akhir-akhir ini tiba-tiba aku rindukan. Aku bangkit mengambil wadah jahe yang kuletakkan di atas meja. Aku malu jika ia menyadari gemuruh perasaanku saat menerima tatapan itu. Kusarahkan gelas berisi wedang jahe itu dengan senyum yang kubuat semanis mungkin. Bukankah menyenangkan suami walau dengan senyuman akan mendapatkan pahala? Mulai sekarang, aku ingin meraih pahala itu. Lelaki yang masih mengenakan jaket itu sekarang duduk di tepi ranjang. Ia meraih gelas di tanganku. Aku salah tingkah karena mata itu masih saja menatapku dengan senyum yang menawan. Tenang, As, jangan baper. Dia memang selalu bersikap baik padamu. Jangan mengartikan macam-macam tatapan itu. Aku seolah mendengar debaran jantungku yang kian memburu. Kamu kenapa? Kok jadi gelisah begitu? Tanya laki-laki berkulit putih bersih itu. Ia menarik tanganku agar duduk di sampingnya. Aku tertunduk malu. Kalimat-kalimat yang telah tersusun untuk memberitahu rencanaku pergi dari kampung ini seketika amyar. Kenapa ia tiba-tiba begitu memesona di mataku? Ada apa istriku? Apa istriku sekarang sedang mogok bicara? Tangan kirinya meraih daguku. Mata kami beradu. Debaran jantungku bertambah kencang. Lama kami saling berpandangan. Ikatan antara suami dan istri tampaknya memainkan peranannya, sehingga tak ada penolakan saat ia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Beberapa kecupan mendarat di wajahku, kemudian berakhir di bibirku. Perasaanku menghangat. Perasaan apa ini? Apakah suamiku sekarang tengah menuntut haknya? Ia bangkit kemudian mengunci kamar. Sementara aku hanya terdiam menunduk dengan perasaan tak menentu. Kulihat ia melepaskan jaket serta kemeja yang dikenakan hingga menyisakan kaos oblong. Aku bangkit karena grogi, tetapi ia malah menarikku dalam dekapannya. Tidakkah kamu merindukanku? Bisiknya di telingaku. Perasaanku panas dingin hingga tak sadar beberapa waktu berada dalam situasi yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Terima kasih istriku, ucapnya mengecup keningku. Ada kelegaan yang kurasakan karena telah menunaikan kewajiban yang seharusnya telah kulakukan sejak hari pertama pernikahan kami. Sepertinya aku tak bisa menepati perjanjian konyolku dengan Agung. Ucapnya tersenyum membelai wajahku yang masih menghangat karena perlakuan lembutnya. Aku tersenyum mendengar kembali ia menyebutkan perjanjian konyol itu. Bukankah hari itu dengan percaya diri ia mengatakan tak akan menyentuhku sebelum hatiku ikhlas menerimanya? Aku ikhlas sekarang, Al. Aku sudah ikhlas menyerahkan hatiku untukmu sejak beberapa hari yang lalu. Ujarku menyandarkan kepalaku di dada bidangnya. Terasa nyaman dan damai merasakan hangat tubuhnya. Benarkah? Ia memegang kedua pundakku kemudian menatapku. Seolah senyum kembali terbit di bibirnya. Tatapan mata yang dipenuhi benar bahagia terlihat jelas di sana. Aku mengangguk tersenyum malu. Kembali kusandarkan kepalaku di dadanya. Ia mendekapku lebih erat. Kurasa ini saat yang tepat untuk menyampaikan keinginanku. Al, panggilku pelan. Jawabnya ringkas. Aku punya niat untuk pindah dari sini. Aku mengangkat kepalaku kemudian menatapnya. Ingin melihat reaksi pertamanya mendengar keinginanku. Loh, kenapa? Jawabnya tenang, tidak seperti dugaanku. Aku lelah, Al. Aku lelah menghadapi masalah yang sekarang terus menggangguku. Ada tetes bening kembali menjejaki pipiku.
Sedikit emosional mengungkapkan perasaan yang sekian hari ini jadi bebanku. Ali menautkan alisnya tanda tak mengerti maksudku. Apa yang terjadi? Apakah karena Abah? Tanya lelaki itu terlihat penasaran. Bukan, Al. Abah sangat baik padaku. Tapi aku berhenti, agak ragu menceritakan masalah yang terjadi tempo hari. Tapi kenapa? Telunjuknya menghapus air mata yang terus saja luruh, seperti gumpalan awan hitam menggantung di langit. Akhirnya akan jatuh saat menemui tempat yang membuatnya harus luruh ke bumi. Seperti itu beban yang kurasakan saat ini. Gumpalan kesedihan dan sesak yang mengumpul di dada akhirnya lega di hadapan lelaki itu. Aku terseduh, kurasakan tangan kekar miliknya meraih pundakku kembali, menggiringku dalam dekapannya. Ada apa, As? Apa yang membebani pikiranmu? Ucapnya berusaha menenangkan guncangan kesedihan yang kini menderaku. Kuceritakan semua kejadian hari itu dengan kalimat terputus-putus, karena menahan emosi serta kesedihan yang sekian hari tertahan. Ali menghela nafas berat. Lelaki itu terdiam, entah apa yang dia pikirkan sekarang. Aku berharap semoga ia menyetujui keinginanku. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke kosanku? Kita tinggal di sana untuk sementara waktu, ucapnya lembut. Bagaimana dengan ibuku, Al? Sekarang ia sudah kehilangan pekerjaannya. Warga terlanjur terprovokasi oleh gosip itu. Jawabku menatap mata tuduhnya. As, itu semua tanggung jawabku. Kamu tak usah pikirkan tentang biaya hidup ibu dan adik-adikmu. Biar aku yang pikirkan. Lelaki itu membelai rambutku seolah semua itu mudah baginya. Tetapi bagiku itu adalah hal yang sangat berat. Ia sendiri masih dalam tanggung jawab Abah. Bagaimana ia bisa menanggung keluargaku juga? Tapi Al, aku malu jika harus terus bergantung pada Abah. Warga bisa-bisa semakin memojokkanku, ujarku dengan mata memerah menahan air mata yang kembali bergulir di pipiku. As, kita tak merepotkan Abah. Aku punya penghasilan sendiri. Aku sendiri tak lagi bergantung pada Abah. Ucapnya membuatku heran. Aku tak pernah melihatnya bekerja selama ini. Maksud kamu? Tanyaku penasaran. Aku punya sawah sendiri, As. Itu dikerjakan oleh salah satu warga di sini. Aku juga ada beberapa konter di kota. Itu kurintis sejak aku SMA. Semua itu lebih dari cukup untuk membiayai kita semua. Ucapnya meyakinkanku. Mungkinkah ia berkata benar? Mana mungkin di usianya yang masih sangat muda punya usaha yang cukup berhasil. Kamu tidak percaya? Tanyanya karena melihatku terdiam bingung, tak menanggapi perkataannya. Aku percaya, Al, tapi tetap saja sangat berat menerima semua kebaikanmu. Sahutku tegas. Asmi, aku ini suamimu. Sudah jadi tanggung jawabku untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Juga kebutuhan keluargamu semampuku. Terangnya berusaha meyakinkanku. Selama ini aku menyangka nafkah yang kuterima berasal dari Abah. Aku kira Ali kuliah dari harta Abahnya. Dia sama sekali tak pernah cerita tentang semua itu padaku. As, izinkan aku jadi suamimu yang bertanggung jawab. Tak membiarkan istriku dalam kekurangan. Suami yang mampu melindungi keluarga dan menyelesaikan semua masalahnya. Itu kan tugas suami yang diperintahkan, ucapnya menatapku dalam. Entah apa yang kurasakan saat ini. Serasa bagi mimpi melihat lelaki yang kukenal pendiam selama ini ternyata menyimpan banyak kelebihan. Dia begitu dewasa dan bijaksana. Aku merasa tambah kecil di hadapannya. Al, aku... Kalimatku terputus. Aku tergugum menelungkupkan kedua tanganku ke wajahku. Malu rasanya menerima semua kebaikan lelaki di hadapanku ini. Kenapa, Al? Kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Aku merasa sangat berhutang budi padamu. Ucapku terisak.
Kembali tangannya membelaiku lembut. Ada kehangatan menjalar memenuhi seluruh aliran darahku. Apakah ini cinta? Apakah ia mencintaiku? Karena aku suamimu. Apa harus ada alasan seorang suami untuk membahagiakan istrinya? Ucapnya lembut sembari tersenyum. Terima kasih, Al. Tapi aku ingin menanyakan sesuatu hal padamu. Ucapku ragu. Apa itu? Apakah kamu mencintaiku? Tanyaku dengan suara sangat lirih, hingga nyaris tak terdengar. Aku sebenarnya malu harus menanyakan itu. Tetapi aku penasaran, apakah yang dikatakan Agung hari itu benar? Seketika ia terdiam. Ia melangkah menjauh dan duduk di kursi belajarnya. Aku sedikit merasa bersalah karena menanyakan itu. Tidak bisakah kamu menilai sendiri, As? Apakah semua yang kulakukan tidak menunjukkan semua itu? Ucapnya tersenyum menikmati semilir angin yang berhembus melalui jendela kamar. Aku terdiam, mencerna setiap kata yang ia ungkapkan. Jadi benar yang dikatakan Agung. Selama ini Ali sebenarnya menyukaiku. Kenapa kamu tak pernah mengatakan hal itu padaku? Apakah perkataan lebih penting dari tindakan? Walau tak kuucapkan dengan mulut, aku rasa itu cukup terbaca lewat semua tindakanku. Tatapannya masih di luar. Sepertinya ia sedikit malu mengakui semua itu. Pengakuan itu penting bagi seorang wanita, Al. Dalam pernikahan, ada ijab qabul yang menjadi syarat sahnya pernikahan. Dan dalam hubungan, ada pengakuan cinta untuk mengokohkan kepercayaan. Jadi, aku tak perlu menerka-nerka dan berharap. Jelasku panjang lebar. Aku mencintaimu, sahutnya tiba-tiba. Bersambung.